warahmatullahi wabarakatuh. Bangunnya tidak begitu semangat. Ibu-ibu sudah merata muskapnya? Ya. Ini kita lanjutkan ayat ke-20 ya. Betul kan? Kemarin pagi sampai 19 ya? Disimak, didengarkan, diperhatikan, dan ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. Wa idza unzilat suratum muhkamah wa dzukira fihal qital ra'aital ladzina fi qulubihim marad yang duruna ilaika nadarul maghsi alaihi minal maut yang duruna ilaika nadarul maghsi alaihi minal maut fa'aula lahum ta'atu wa qaulun ma'ruf wa idza azamal amru falau saddaqullaha lakana khairan lahum wa idza fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu
ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikah tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum ittaba'u ma askhadallah ma askhadallah wa karihu ridwanah wa ambatu a'malahum am hasibal ladzina fi qulubihim marad allan yukhrijallahu adghanahum ya. Kita pahami ayat 20 sampai dengan ayat 29. Ini masih terkait dengan bagaimana Allah mendidik Nabi dan para sahabat dan memperjelas bagaimana komunikasi hubungan Nabi dengan para sahabat, dengan orang-orang munafik, dan juga dengan orang-orang murtad. Jadi ini sudah bertambah lagi variabelnya, sudah tambah lagi istilah gulungan-gulungannya. Dulu ketika di periode Mekah, itu persoalan selalu dengan orang-orang kufur, orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah dan para sahabat hijrah di Madinah tambah menghadapi orang-orang munafik. Nah, sekarang tambah lagi orang murtad. Nah, jadi semakin semakin periode kenabian itu semakin lama, itu semakin banyak, semakin kompleks persoalannya pun. Makanya untuk memudahkan, memperjelas, nah Allah mendidik Nabi dan para sahabat bagaimana menghadapi mereka. Nah ayat 20, bayaqulul ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu sama mengatakan, laula nuzilat surah, ya, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Mengapa kok tidak diturunkan suatu surat? Ini ada penjelasan kalau terjemahan di Kementerian Agama itu, yang dimaksud dengan surat di sini ialah surat yang berisi perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang mukmin ini kok nggak turun-turun surat ya? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang kafir? Berikutnya kepada orang munafik, berikut lagi kepada orang murtad. Maka faida unzilat surah muhkamah, maka apabila, jadi ingat ida itu pasti terjadi,
Dan apabila diturunkan surat yang jelas, ya muhkamat, surat yang jelas. Jadi ada surat yang mutasabihat, ada surat yang muhkamat. Muhkamat ini yang jelas, yang maknanya itu cetha welo-welo gitu loh. Tidak perlu banyak penafsiran. Maka istilahnya suratum muhkamah, surat yang jelas. Wa dzukira hal qital, dan di dalam surat yang jelas tadi disebutkan tentang adanya qital, memerangi atau peperangan. Bagian itu kan ra'aital ladzina fi qubuli marad. Nah, kamu saksikan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Maka kenapa ketika yaumil kiamah itu nanti ada yaumil ba'ats, itu seluruh isi bumi itu dikeluarkan termasuk isi dada. Ya, fi sudur, tentang penyakit-penyakit hati, kemunafikan, itu semua dikeluarkan. Maka setelah diturunkan surat yang jelas, yang di dalamnya ada qital, ya peperangan, ra'aital ladzina fi qulubi marad, kamu saksikan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yang duruna ilaika nadharul maghsyi ngalaihi minal maut. Coba itu kami saksikan kepada mereka itu, mereka memandang, ya sampai mereka itu pingsan al-maghsyi, setelah ada perintah untuk qital, malah orang-orang itu yang di dalam hati ada penyakit malah pingsan. Nah, pingsan kenapa? Ngalimin al maut, karena takut mati. Loh, malah pingsan takut mati. Itu kalau di surat An-Nisa 77 itu ada orang ketika diperintahkan untuk fisabilillah itu malah takutnya kepada manusia itu melebihi takutnya kepada Allah. Takut pada manusia, ya pada siapa saja. Kadang takut pakai harus ngaji, pakai sama suami, sama istri, sama tetangga, sama kolega, sama kawan. Lagi mulai tadarus Quran, ngajarin baca Quran, terus macam-macam suara muncul sana sini. Itu biasa terjadi gitu. Nah, orang yang memang jernih hatinya, memang lillah, itu enggak terpengaruh apa-apa. Cuma orang-orang yang fi qulubihim marad, orang yang di dalam batinnya ada penyakitnya, itu yang duruna ilaika nadharul maghsyi alaihi minal maut. Mereka, kamu saksikan mereka itu melihat perintah qital tadi, itu malah pingsan. Kenapa pingsan? Karena takut mati. Jadi ternyata orang-orang kafir, orang-orang munafik itu takutnya kepada mati luar biasa. Kenapa mereka sangat takut? Mungkin ini di kolbunnya itu mengingatkan, nanti begitu kamu mati langsung disiksa selama-lamanya. Baru ketika sarakul maut itu dipukul-pukul dari muka, dari belakang, nggak mau ya, rohnya itu keluar, nyawanya keluar, dipaksa dipukul-pukul terus itu. Ya. Makanya lama sakrul maut itu siksaannya lama. Karena mereka betul-betul nggak mau, seneng hura-hura terus di dunia ini. Padahal jam hidupnya sudah habis itu loh. Nek paribasane kaya wayang kulit utawa wayang wong itu jam tayang itu wis habis, itu wis ganti lakon itu loh. Ning ora gelem gitu loh.
Maka itu nanti itu yang di ayat 27 itu dipaksa dipukuli oleh malaikat. Malah kalau sahabat itu tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah seperti apa ya itu rasanya orang yang sakaratul maut itu. Wah itu kalau iman amal soleh bener, itu paribaya seperti kambing hidup-hidup itu dikuliti itu. Nah, biasanya ngulit itu kan disembelih dulu kan. Ini kambing dulu dikuliti. Itu baru siksa ketika sakaratul maut. Belum siksa dikubur. Belum siksa di neraka. Nah, jadi ini takutnya kepada kita itu sampai pingsan karena takut mati. Maka fa'olalahum, maka celakalah bagi mereka. Kecelakaanlah bagi mereka. Ini loh Bapak Ibu, mbok sak jagat iki kabeh gawe survei. Gawe survei. Surveinya apa? Nek wong-wong sing ingkar Gusti Allah ki nalika mati mesem guyu. Wong sak donya sepakat semua, sing setuju berapa? 99%. Cara setuju 0,0,9. Tetep sing bener sing ngendikane Gusti Allah iki. Nah, wong saiki imane pada Al-Qur'an kalah sama imane pada survei. Padahal survei itu kan by design perspektif nggonggiring orang itu loh. Iya kan? Malah buktine ndek ben kae gawene mungkar, gawene tumindak dosa, kabeh dosa wae dilakoni. Ning matine kok mesem guyu. Ra mungkin itu. Enggak mungkin firman Allah itu enggak benar gitu kan? Iya kan Bapak Ibu? Itu hanya perkataan orang yang dusta semua. Karena Allah mengatakan fa'aulalahum, maka kecelakaan besarlah bagi mereka. Nek Allah berfirman celaka ya pasti celaka. Buat ditutup-tutupi kan gak apa wae gitu loh. Nah, ta'atu wa qaulu ma'ruf. Nah, taat dan mengucapkan perkataan yang ma'ruf itu lebih baik gitu loh. Faida azamal amru, nah maka apabila telah tetap perintah, tadi perintahnya apa? Amru, perintahnya untuk kita perang, falawa sodakullah. Nah, jadi ya tetap jika mereka itu benar terhadap Allah, sodakullah, lakana kharolahum, yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ya apike jujur wae, taat marang ngendikane Gusti Allah, didhawuhi apa, manut karo Gusti Allah gitu loh. Nek pancen ditetapke Allah perintahkan untuk membela diri dengan cara kita, ya udah diterima. Dianggap suatu kebenaran, nama sodakullah, membenarkan apa yang dituntunkan oleh Allah. Lakana khairullah, nek ngono kuwi lebih baik bagi kamu semua. Ini orang-orang yang betul-betul iman. Orang yang betul-betul Islam ini. Ya 21, 22. Fal asaitum in tawallaitum. Maka apa kiranya jika kamu berkuasa. Terus apa? Setelah berkuasa, antufsidu fil ard, akan membuat kerusakan di muka bumi. Terus apa lagi? Matuqatti'u arhamakum, dan akan memutus hubungan kekeluargaan. Kalau kan di ayat sebelumnya kemarin-kemarin kan disebutkan wong kafir itu tidak pernah berhenti pada kekafirannya. Pasti selalu setelah dia kafir itu tidak senang kepada fisabilillah. Yang kedua membenci pada Al-Quran. Itu satu paket. Orang nek wong kafir kok seneng banget ambil wong sing ngaji. Nah, nggak ada begitu.
Ya, fasaduan sabilillah itu. Maka fahal asaitum itawalaitum, ya, maka sekiranya mereka itu berkuasa, ya, sesuai dengan kekuasaannya masing-masing dan kemampuan masing-masing. Antufsidu fil ardi, niscaya mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi. Watu kotingu arhamakum, dan akan memutus hubungan kekeluargaan. Si sedure Mbak Yu kono saiki kok belum nyinau Quran, wah terus geting, terus mutus hubungan, terus ragil moro. Pernah mbak? Salah dhewe kok dadak nyinau Quran. Itu terjadi loh, karena pasti kan ngendikan Gusti Allah pasti bener nih. Nah, jadi mereka watu kotiu arhamahum, mereka memutus tali kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Nek rong nyinau Quran, podo-podo uripe ngawur, wah rukun alor itu bareng, ning bareng dalam kemaksiatan. Mbak nyinau Quran, piye to Mbak Yu iki saiki nek jak ngene-ngene kok ora gelem, ya ora gelem enggak contohnya Gusti Allah itu kan. Bareng terus diboikot. Kapoke kapan itu? Ya ora bakal kapok. Orang kalau sudah dapat hidayah itu semakin diperkuat petunjuknya, hidayahnya semakin diperkuat takwanya. Nah, itu terjadi seperti itu. Makanya kalau kita saksikan di muka bumi ini, orang-orang itu senantiasa dua hal. Pertama, itu antufsidu fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi. Sudah kemampuan masing-masing. Cara ngerusak nih. Ya ini yang cara ngerusak itu punya kekayaan ratusan triliun, cara ngerusak ya jutaan orang. Caranya gimana? Itu kekayaan dimonopoli. Kamu kan jadi miskin kabeh. Nek miskin tergantung nganggo dheweke. Digawe perusahaan-perusahaan terus nyambutkan kono. Pancene salat ora entuk salat. Nek nikah salat dipecat. Itu cara membuat kerusakan. Itu udah di mana-mana. Bukan hal baru. Sejak dulu ya begitu gitu loh. Makanya ini antufsidu fil ard, tergantung kekuatan kekuasaan mereka. Nek kekuasaan besar jadi konglomerat, wow, daya kerusakannya lebih dahsyat itu. Itu nek korupsinya sampai puluhan triliun, bahkan ratusan triliun, itu cara memiskinkan orang itu bisa massal itu. Yang seharusnya itu jutaan triliun itu untuk rakyat, tetapi dikorupsi kroni-kroninya. Maka cara memiskinnya sampai massal seperti itu. Jadi hanya orang yang mengikuti tuntunan Allah itu yang bisa mensejahterakan, yang bisa membahagiakan. Orang karena kalau tidak lillah itu hanya nafsu ingin menguasai materi, hanya ingin berkuasa. Bareng wis berkuasa, kuwi mau nggunakake kekuasaan nggo apa? Satu, antufsidu fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua apa? Wa tuqatti'u arhamahum, ya memutus tali kekeluargaan. Ndek mungkin nalika orang berkuasa, ya biasa loh. Ron ini bareng punya kekuasaan wis ra gelem itu. Rumangsa sudah golongan masyarakat elit, sudah menjadi golongan darah biru gitu kan. Ngomongnya apa? Wis ra kelas kayak. Mbak Yu apa gawen goneng masjid itu. Ini apa? Ini kan sosialita. Tasnya harganya 100 juta. Lah Mbak Yu apa? Wong tasnya tas kresek plastik itu. Padahal lebih aman kan nek kodana nek banyu kan. Ini kok dihina-hina gitu kan. Nah, karena mempertuhankan sosialita, barang dilaporkan yang KPK dipanggil bingung mempertanggungjawabkan. Itu baru di dunia. Terus besok persiapan yang akhirat piye? Waduh, enggak karuan itu. Itu wis berat, dipikir wis sulit apa meneh besok ning tenanan gitu kan. Nek iso rasa melu-melu gitu loh. Ruwet pokoknya itu. Ayat 23.
Ulaikal ladzina lanahumullah. Nah, mereka itu karena Allah, ya, karena orang-orang itu dilaknat oleh Allah. Langanahumullah. Mereka itu orang-orang yang Allah melaknatnya atau dilaknat oleh Allah. Terus apa? Fa'asommahum. Aduh, itu kok jadi telinganya tuli. Ya, fa'asommahum. Terus wa'a'ma absarohum, dan penglihatannya jadi buta. Artinya apa itu? Dilaknat oleh Allah, telinganya menjadi tuli, penglihatannya menjadi buta. Itu telinganya tuli terhadap suara kebenaran. Dijak, ya nggak mau. Orang iso krungu kebaikan. Kenapa? Setiap dengar kebaikan, rasanya nggur panas bae. Mula nggak seneng nek kurung Quran difahami, wis bingung caranya supaya suaranya ra krungu gitu. Nah, maka akhirnya apa? Itu fa'asommahum. Allah menjadikan telinganya tuli. Wa a'ma absarohum, dan menjadi buta absarohum, penglihatan mereka. Tapi sebetulnya dibutakan juga hatinya, sulit menerima kebenaran. Itu akibatnya orang mulai punya kekuasaan yang paling kecil sampai kekuasaan yang paling tinggi, digunakan dua hal. Pertama, merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, memutus tali kekeluargaan. Jadi Allah melaknat mereka. Apa? Pendengarannya menjadi tuli, nggak bisa mendengar kebenaran. Matanya penglihatan menjadi buta, tidak bisa melihat kebenaran. Bapak Ibu tadi malam yang mendengarkan kajian di rumahnya Pak Yudi Siswanto, beliau sedikit cerita di awal itu kan, beliau katanya sudah sekian tahun itu tidak bisa melihat Quran, tidak bisa mendengarkan suara Quran itu. Nah, sekarang bersama-sama ngaji mulai bisa melihat kembali, mulai bisa mendengarkan suara kebenaran lagi. Ya alhamdulillah Allah mempertemukan kita. Ayat 24. Afatabarunal Quran. Nah, maka mengapa mereka tidak mau mentadaburi, membaca, memahami, memikirkan, mengangan-angan, mengambil pelajaran, mengamalkan. Itu namanya tadabur Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Ngopo ya wong iki ora gelem tadabur Quran. Kita iya wong Islam ning kok ora gelem tadabur Quran. Padahal seharusnya orang Islam kerjanya tadabur Quran. Wis cilik itu. Sing nganti umur 15 tahun, 20 tahun wis paham Quran itu. Ning kok ora gelem. Lah wis baju tua ya ora apa-apa. Ya usia tua itu insya Allah bisa menyelamatkan besok di akhiratnya. Ini harus mau yatadabbarunal Quran, mentadaburi Quran. Tadabur Quran itu perlu sabar, perlu tabah, perlu istiqomah. Kalau enggak, nanti sedelo wis kesel. Sing ditadaburi lagi 1/10-nya wis kesel. Kok penting lah ngaji, kesel mosok ngaji ben kesuk gitu. Lah awake dhewe bernapas saben wektu kok. Ada yang makannya tiap hari kok, malah sehari 3 kali. Nek mangan nasi, makan makanan itu gizi untuk fisik. Nek tadabbur Quran itu gizi untuk rohani. Soalnya gizi rohani itu luwih penting. Orang nggur sedina
pisan. Iki sedina pisan wis kesel. Nah, makanya di sini afala yatadabbarunal Qur'an. Maka mengapa orang-orang itu tidak mau mentadaburi Quran? Am ngala qulubi aqfaluha. Ya am ala qulubin aqfaluha. Nah, ataukah hati mereka memang terkunci? Ya, am ala qulubin, atau karena hatinya aqfaluha, terkunci. Hatinya terkunci, kuncine nganti karaten, kuncine ilang. Piye nek ngono kuwi? Digoleke tukang kunci meneh wis ora iso ini. Kenapa? Carane itu membersihkan hati dulu. Karena kalau hatinya nggak mau bersih, itu layamasuhu ilal mutahharun. Quran itu ora bakal mandek, ora bakal bersemayam di hati orang kecuali hatinya bersih. Ya. Harus niatnya lillah. Kalau niat yang lain-lain, Quran nggak mau tinggal di hati kita. Dan Quran itu khusus pada orang-orang yang hatinya bersih. La yamassu ilal mutahharun, ora bakal cementel, orang nggak mau tinggal kecuali pada hati yang bersih. Maka kenapa ya wong-wong ora gelem padha tadabbur Quran? Oh, perkarane atine kekunci. Kekunci apa? Kekunci oleh penyakit hati. Kekunci oleh kekotoran penyakit-penyakit hati. Jadi ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Penyakit hati seringkali juga disebabkan penyakit fisik karena materi. Lu tonggone itu ngerian mobil baru kok sing panas kok atine sebelah. Ini kan akfaluha, terkunci. Lah seharusnya alhamdulillah tonggone iso beli mobil baru engko nek sewanci-wanci iso bareng, iso nunut, gitu kan mestinya. Musim penghujan jebone dingin kok dalamnya panas. Kenapa kok? Karena ternyata fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit itu. Maka kenapa orang rokok sama tidak mau tadabbur Quran? Oh, ternyata hatinya terkunci, kegembok itu loh. Wis gembok ilang sisane. Innalladzina irtaddu ala adbarihim. Sungguhnya orang-orang yang ini adbarihim, kembali ke belakang. Artinya kembali kepada kekafiran. Innalladzina irtaddu ala adbarihim mim ba'di matabayyanahumul huda. Nah, sungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, kafir kembali sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka. Jadi mim ba'di matabayyana lahumul huda. Semula sudah dapat petunjuk. Wis melu ngaji, melu Quran. Wis melu ngamalke, ning terus mandek le nyinau Quran. Alasannya apa? Esuk-esuknya Quran sing ngantuk gitu. Esuk Quran apa? Ngganggu le jalan pagi. Mbok diganti jalan siang gitu kan. Malah fisiknya kuat itu. Itu biasanya ketika mau haji, supaya fisik kita kuat, kira-kira berapa bulan sebelumnya, itu biasa jalan siang di jam 1, jam 2 siang. Itu jalan sak jam di tengah sawah itu. Ini ngejonggo sepatu. Sikil biasa menunggui. Itu dibiasakan 3 sampai 5 bulan. Nanti haji fisiknya sudah tough itu, sudah tangguh itu. Itu mau di Arafah, mau di Mina, mau di Musdalifah. Karena sudah terbiasa, minimal 3 bulan di dalam negeri. Ning melaku awan-awan jam ji teko jam loro. Jo nganggo alas kaki.
Ini perlu melakukan turut sawah-sawah. Nanti keringatnya keluar itu minimal 3 bulan, fisiknya kuat kembali. Iki mau tukang ndi kok ceritain teko kono. Oh iya. Oke. Innal ladzina tadu adbarihim min ba'di matabayyana lahumul huda. Ya. Juga orang-orang yang kembali kepada kekafiran min ba'di matabayyana setelah jelas ya petunjuk bagi mereka. Kenapa? Asyaitonu sawalalahum wa amlalahum. Setan telah menjadikan mereka mudah untuk berbuat dosa dan memanjangkan angan-angannya. Wa amlalahum, ya panjang angan-angan. Kepengen ngene terusnya masalah duniawi kabeh. Apa? Engko terus tuku tas sing mereke iki. Nek kuwi terus nggo arisan, terus nggo ngene. Ini kelompok sosialita. Bareng engko terus tuku mobil. Nek mobil apa ya? Wis nganti direwangi nyewa. Nyewa mobil apa? Biar kelihatan mampu gitu kan. Nah ini apa? Istilahnya wa amlalahum. Panjang angan-angan. Aneh-aneh kepinginan nih. Sebabnya apa? Karena tergoda oleh setan. Asaitonu sawalalahum. Nah, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Terus panjang angan-angan. Jadi ini orang kembali kepada kekufuran. Ya, karena pengaruh duniawi ini. Ternyata temannya yang tidak ikut ngaji Quran lebih cepat bisa membangun rumah yang bagus. Yang ngaji Quran orang iso bangun rumah bagus apa? Aku saking berhenti ngaji ngopo? Orang iso bangun rumah sing apik. Nah, coba gitu. Padahal di dunia itu dibandingkan dengan hari di akhirat paling nggak ada 1,5 jamnya kan? Paling tinggal hidup tinggal 15 tahun, 20 tahun. Kok isih ngurus perkara donya terus itu. Nah, terus besok mikir ke akhiratnya kapan itu? Nyiapke di akhiratnya kapan itu kan? Nah itu. Ayat 26. Dzalika banum qaulu lil ladzina karihu. Yang bentuk karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang ini, yang benci kepada apa yang turunkan Allah. Ini karihu itu benci, manazalallah apa yang turun Allah. Terus gimana? Sanuti'um fi ba'dil amr. Nah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Ini gimana kok dipilih-pilih? Sanuti'uhum. Niscaya kami akan mentaati kamu. Mim ba'dil amr. Sebagian perkara, sebagian urusan. Nek ketoke atine cocok seneng ya gelem melu. Tapi kalau enggak sesuai dengan seleranya, enggak mau. Nah, maka istilahnya kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Walau ya'lamu israrahum, sedangkan Allah Maha mengetahui seluruh rahasia yang ada pada mereka. Jadi ini ayat 26 ini orang-orang munafik itu gelem melu nek kira-kira nguntungke duniawi. Nek cara dhisik zaman Nabi periode Madaniyah, nek kira-kira nanti dapat rampasan perang banyak, yuk ikut-ikut perang. Tapi perangi nggak mau tampil ke depan. Nanti di medan perang itu mereka bersembunyi cari tempat untuk bersembunyi. Tapi nanti begitu menang duluan merebut rampasan perang. Nah, makanya istilah di sini ini akan mentaati sebenarnya sanuti uhum fi ba'dil amr.
ya akan mentaati, akan ngikuti sebagian sing nyenengke, yang kelihatan menguntungkan duniawi. Tapi kalau tidak ada, nggak mau gitu loh. Ya, yang dalam itu karena ya qaulul ladzina kafaru ladzina karihu ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik itu berkata kepada orang yang ya benci terhadap apa yang diturunkan Allah. Muhammad itu benci terhadap Al-Quran. Kemudian ngikuti sebagian sing cocok. Secara cocok mau melu. Nah, kemudian tadi ada orang kufur mengingkari, ada orang musyrik, ada orang munafik, ada orang kembali kepada kekafiran. Itu ketika mati gimana? Ayat 27. Fakai faida tawafat humul malaikatu. Ya, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Fakaifa, maka bagaimana keadaan mereka? Idza, ingat ya, idza itu pasti terjadi. Kalau if itu bisa tidak terjadi. Jadi pasti tawafat humul, ketika mereka itu mati dicabut nyawanya. Gimana? Al malaikatu itu malaikat pencabut nyawa, yadribuna, mukul-mukul mereka. Yang dipukul apa? Wujuhahum, mukanya, wajah mereka dipukuli terus-menerus oleh malaikat. Terus wa adbarohum, dan punggungnya. Nah, itu nasibnya ketika sakaratul maut datang, maunya nyawanya tidak mau keluar, ingin hidup terus, makanya ingin hidupnya 1000 tahun gitu kan. Rumah saya sore terus itu. Terus nggak nyiapkan besok di alam kubur, nggak nyiapkan besok di alam akhirat. Malaikat mau datang, tapi dia nggak mau. Dipaksa oleh malaikat, dipukuli mukanya, dipukuli punggungnya, dipaksa itu. Mungkin nek cara kene kapoke kapan itu? Ya ora kapok wis badut. Nek kapok ya berbuat baik ya. Coba ini ayat 27 ini. Betul-betul ini perhatikan ya. Ya idza tawafathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Nah, maka ketika datang kematian pada mereka, itu malaikat memukul wajah mereka, memukul muka mereka, wa adbarahum, dan punggung mereka. Lalu padahal ketika di dunia itu baru mukanya itu baru kelihatan kusam sedikit, wis bingung lah golek jempol dan bisa mencorong gitu loh. Ya kan? Sudah pakai produk terbaru ini sudah ke skincare. Apa skincare? Ini Pak Ketua ini apa skincare? Sudah apa itu tempat moles wajah itu apa namanya? Ya. Ya berbagai macam jenis itu kan sampai yang termahal dilakoni. Itu ketika masih di dunia ini, tapi begitu malaikat mau datang, wajahnya mau dipukuli gitu kan, dipukuli habis-habisan. Orang ngerti ceblek Pak Ketua, dipukul ini istilahnya itu loh, ya tribun memukul dengan sungguh-sungguh loh. Ini memukulnya untuk menyiksa, disiksa habis-habisan oleh malaikat. Jadi yang disiksa mukanya belakang itu nggambar ke sebagian, tapi seluruhnya disiksa beneran itu. Nah awake dhewe ora gelem disiksa, ya rasa melu-melu balik yang kekafiran. Ya rasa melu-melu munafik. Ora rasa melu-melu musyrik. Ora rasa berhenti lagi ngaji.
Wong ngaji kok berhenti perkara dilokke karo koncone. Piye to yo kowe iki saiki kok kaya ustadzah wae gitu. Coba kowe kok saiki kaya ustadz itu loh, melu-melu ngajari Quran. Lah nggur di ngono kowe wis mandek gitu loh. Nah, nek mandek kalau berhenti dari kebaikan, wah, engko arep mati ditekani malaikat maut, disiksa habis-habisan oleh malaikat. Masa hidup ini cuma pekewo sama orang, tapi nggak takut disiksa oleh malaikat. Kan jadi aneh kan? Nah itu. Dzalika bainahum taba'u ma ashatallah wa kariu ridwana. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Dzalika bainahum karena itaba'u ma ashatallah. Kan mengikuti apa yang Allah murka kepada mereka. Allah murka pada siapa? Allah murka kepada kekufuran. Apa meneh maneh wis iman dadi kufur kembali. Allah murka kepada kemunafikan. Allah murka kepada kemusyrikan. Allah murka kepada kesombongan. Ngopo kok nganti nek mati disiksa luar biasa? Karena mereka melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dzalika bi annahum taba'u ma ashatallah. Terus apa? Wa karihu ridwana. Nah, karena mereka membenci, karihu membenci apa? Apa yang diridhoi oleh Allah. Sing diridhoi dituntunkan Allah malah dibenci. Lah yang diridhoi Allah itu apa? Yang dituntunkan pada Al-Qur'an. Itu malah karihu, malah mereka benci. Nah, lagi sarkul maut terus dikasih DP siksanya itu. Ya, kontan dipaksa nganti mati. Begitu mati, awal siksa di alam kubur, selama-lamanya di kubur siksa terus. Apalagi besok di akhirat itu. Nah, terus fa'ah bato a'malahum. Oleh karena itu Allah menghapus amal-amal mereka. Fa'ah bato, hapus, muspro, hilang a'malahum, amal mereka, nggak dapat pahala. Ya, nek cara petani puso kabeh itu. Terus ayat terakhir untuk pagi ini ayat 29, am hasibal ladzina fi qulubihim marad, atau apakah orang itu ada penyakit di dalam hatinya. Nah, orang-orang yang dalam hatinya tadi ada penyakit yang mengira ala yukhrijallahu adghonahum. Mereka Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu sama mengira kalau Allah itu tidak akan mengetahui, tidak akan menampakkan penyakit hatinya, namanya asghonahum. Maka Allah yukhrijallahu asghonahum, mereka mengira kalau Allah itu tidak akan mengeluarkan, yukhriju, akan menampakkan adghonahum, penyakit dengki mereka, kedengkian mereka. Coba ini ya luar biasa bagaimana Allah mendidik Nabi dan para sahabat untuk menjernihkan apa itu sistem yang dibangun oleh Nabi dan para sahabat. Itu yang jadi penyakit tadi ada kemurtatan, ada kemunafikan, ya, ada kekafiran, nah, macam-macam yang dilakoni. Sing Allah murka malah dilakoni, yang Allah tuntunkan malah dibenci. Nah, malah mereka beranggapan
Orang yang di dalam hati ada penyakitnya. Gusti Allah ora bakal nduduhke, ora bakal membongkar rahasianya. Rahasia apa? Penyakit hati. Berupa apa? Asghonahum. Ya, kedengkian mereka. Dikira aman. Muga-muga aman itu kan. Padahal dibongkar semua oleh Allah itu. Nah ini, jadi sudah selesai sampai ayat 29. Insya Allah besok pagi surat Muhammad selesai. Ya, ayat 30 sampai ayat 38. Wah ini luar biasa ini. Isinya padat sekali. Malah nek ragam tuntunan Allah akan diganti oleh suatu kaum yang tidak seperti tadi, orang yang kembali kepada kekufuran, orang munafik, orang sombong, orang dalam hatinya ada penyakitnya, akan diganti yang lebih bagus. Oh, sampai demikian. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kelapangan pada kita, kesempatan pada kita, sehingga terus bisa melanjutkan kajian kita secara istiqomah. Semoga Allah betul-betul memberikan kesadaran, kekuatan pada kita, senantiasa untuk memahami dan mengamalkan apa yang dituntunkan dalam Al-Quran. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.